Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Oktaviani dengan nomor NPM A1A021088. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah Pendidikan Agama kali ini yang diampu oleh Bapak Arsyadin Misbahuddin, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama adalah pokok-pokok ajaran Islam tentang iman. A. Akidah. Akidah itu adalah iman atau kepercayaan. Iman itu suatu yang tidak boleh diragukan. Sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menunjukkan iman yang dimilikinya. B. Itu syariah. Menurut bahasa itu jalan yang harus ditempuh seorang muslim, sedangkan menurut istilah aturan yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak yaitu kondisi mental hati seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriahnya. Apabila perbuatan seseorang itu baik, maka disebut dengan akhlak terpuji, yaitu akhlakul karimah. Sedangkan jelek itu disebut dengan mazmumah atau akhlak tercela. Yang kedua ada juga ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama itu menjadikan Rasul sebagai teladan. Yang kedua meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga senang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan ada juga ciri-ciri orang yang beriman itu seperti takut kepada Allah, sholat dengan khusyuk, tidak hidup sia-sia, senantiasa bersyukur dan sabar serta tawakal. Yang ketiga ada fungsi iman dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai penyelamat, terus menjadikan manusia yang berakhlak baik, terus bisa juga sebagai pedoman hidup, menumbuhkan rasa rendah hati, terus ada ingat dengan kematian, serta menenteramkan hati kita. Iman itu secara bahasa berarti percaya, secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, dan diucapkan dengan lisan serta dilaksanakan dengan perbuatan. Prinsip rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat. Apabila seseorang telah menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka seseorang telah masuk dalam Islam dan harus ikhlas menjalankan syariat yang diwajibkan dalam agama Islam. Yang kedua ada sholat. Sholat wajib yang harus dilakukan seorang muslim itu ada sebanyak 5 waktu, dari terbitnya matahari hingga isya pada malam hari. Fungsi sholat itu menjadikan benteng penjaga dari diri kita dari perbuatan maksiat. Yang ketiga berpuasa. Kegiatan seorang muslim pada waktu bulan Ramadan itu berpuasa untuk menahan makan dan minum, dan juga kita harus menahan hawa nafsu serta amarah. Fungsinya adalah mendapatkan pengendalian diri dengan sabar. Dan yang keempat itu membayar zakat. Zakat wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang mampu memenuhinya, yaitu melakukannya. Fungsinya yaitu membersihkan harta, menumbuhkan akhlak mulia, mendapatkan ketenangan, menghilangkan sikap negatif, meningkatkan kebersamaan, serta meningkatkan rasa syukur kita terhadap apa yang kita punya. Dan yang kelima itu naik haji bagi yang mampu. Bagi umat muslim yang mampu wajib naik haji. Karena mengapa harus yang mampu itu? Karena banyak biaya yang akan dikeluarkan pada saat perjalanan ke tanah suci. Selain itu juga kita harus siap dengan hati yang matang. 2, yaitu ihsan. Ihsan itu adalah tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan dosa. Ada pula bentuk-bentuk ihsan. Yang pertama itu sabar, terus menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan yakin dengan pada hari akhir, serta jihad dan infak. Hubungan ihsan dan akhlak, yaitu sama-sama mencari yang terbaik, terpuji dan termulia. Ihsan melakukan ibadah kepada Allah baik mahda maupun khairu mahda. Sementara akhlak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, pribadi, masyarakat.
Yang terakhir ada hubungan antara iman, ilmu, dan amal, yaitu iman itu berorientasi terhadap rukun iman ke-6, sedangkan ilmu dan amal itu berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.